Selamat sore. Mohon maaf mengganggu. Kedatangan kami di sini memohon. Gas udah. Lanjut apa ulang selamat sore? Ulang aja. Selamat sore. Maaf ya Bu. Tarik nafas dulu. Selamat sore Bu Bidan. Selamat sore. Mohon maaf nih mengganggu waktunya. Kedatangan kelompok C hari ini ingin mewawancari Ibu mengenai materi siklus menstruasi dan infertilitas. Sebelumnya apa kabar Ibu? Baik, sehat. Saya izin memperkenalkan diri saya Faza. Saya Jihan. Ya. Ngomong-ngomong, Ibu udah berapa lama nih membuka praktik kebidanan? Dari tahun 2000 sampai sekarang. Cukup lama ya Bu? Ya. Kalau boleh tahu suka duka ibu jadi bidan apa? Sukanya kalau pasien itu melahirkan dengan tenang ya, nggak ada komplikasi perdarahan, nggak ada komplikasi lainnya. Makanya yaitu kalau ada komplikasi perdarahan, bayinya tidak bernafas harus dirujuk. Itu aja sih. Kalau pengalaman yang paling berkesan buat Ibu selama praktik ini, Saya berkesannya kalau pasien nolong sungsang itu kan susah ya. Kalau dia keluar anak, keluar hari-hari harus senang plong kayaknya. Kalau normal biasa aja. Tantangannya justru susah. ada rasa sendiri ya Bu? Rasa sendiri berhasil gitu. Kalau pasien termuda yang pernah ke IBS itu kan? Umur 17 ada, umur paling tua ada 42. Tuh, ya. Kira-kira kalau untuk yang usia termudanya itu ada permasalahan apa Bu? Biasanya permasalahannya karena rahimnya belum bisa buah, jadi masalahnya dalam memegang gitu doang. Jadi kalau dia nggak kuat dengan mulusnya, dia tidak bisa memegang bayi, akhirnya kita dirujuk pun yang rumah sakit operasi. Kami ingin bertanya terkait dengan infertilitas atau gejala kemandulan pada pasangan suami istri. Nah, sekiranya apa penyebab utama dari infertilitas pada pasangan suami istri? Penyebab utamanya itu biasanya dari sel sperma si laki ya. Apakah di dalamnya itu ada hormon X atau Y? Terus dia biasa merokok, dia biasa minuman keras, ada riwayat darah tinggi, ada riwayat sakit. Nah, itu dari pria ya. Kalau dari wanitanya cuma menstruator, sama jarang olahraga untuk pria wanita ya. Ya begitu, ada riwayat itu juga. Terus sering minum zaman sekarang alkohol, ya ikut-ikutlah, tanda kutip gitu aja ya. Kalau yang dimaksud dengan hormon itu sendiri itu apa ya Bu? Hormon itu sesuatu yang dikerjakan oleh otak ya. Jadi di dalam tubuh kita itu ada berbagai macam. Ada hormon untuk kelenjarnya, ada untuk saluran cerna. Itu macam-macam tergantung dari pemeriksaan apa yang diinginkan dokter. Kami juga ingin tanya kenapa tuh kalau wanita memasuki masa menstruasi itu mengalami kondisi yang berbeda-beda. Bisa ada nyeri, terus sakit, terus ada juga yang biasa aja itu. Kenapa? Itu karena dari perubahan hormonnya ya. Hormonnya kan yang mengeluarkan otak itu hormon hipotalamus. Nah dari dia itu kalau dia suka merasa nyeri, itu efek pertamanya. Nyeri hebat tuh. Nah itu efek pertama. Untuk selanjutnya enggak, dia dalam keadaan stres atau tidak pada saat dia lagi di badan itu semua seperti itu. Hormonnya akan menyesuaikan dari badannya. Kalau idealnya bagaimana sih siklus menstruasi pada wanita? Jadi dari segi waktu siklusnya. Idealnya itu untuk siklus wanita jangkanya
28 kamu akan mens. Gitu. Itu akan teratur tiap bulan. Kalaupun tidak teratur, ya itu sebab tadi ada keturunan gula, ada keturunan darah tinggi, dan itu akan mempengaruhi nanti pada saat dia menikah. Jadi siklus normalnya dari 14 hari sampai 24 hari ya, Bu, Iya. ya. Melebihi itu sudah ada Sudah warning. ada warning. Oh, yang menyebabkan fase menstruasi wanita beda-beda. Beda-beda ya itu tadi dari hormonnya sendiri. Gitu. Dia tergantung pola makan, tergantung pola hidup. Gitu ya. Dia teratur tidak, makannya teratur tidak. Pola hidupnya gimana? Apakah dia suka makan yang langsung tuh kayak Kentucky apa gitu ya, terus minum minuman berwarna, nah itu. Tuh. Jadi dari semua dari pola makan, pola hidup, pola makan. Kalau misalnya darah menstruasinya itu keluar terlalu deras dan banyak, itu ada indikator penyakit tertentu nggak sih, Bu, dalam sistem? Selama ini untuk yang masih gadis nggak ada ya. Nanti kalau dia di USG mungkin ada kista gitu. Nah, untuk melakukan itu dokter nggak, karena masih gadis ya. Paling nanti dianjurkan untuk minum pil KB, kesuntik KB, Suntik KB. ya. Karena kan kalian masih SMA, tapi sudah ada kista, kan nggak mungkin dioperasi dong. Jadi suaminya tanya sama calonnya. Jadi begitu. Oh, itu kita kan semua tahu kalau wanita lagi menstruasi itu kan sering marah-marah gitu kan. Hmm. Itu karena Itu karena pengaruh dari hormon juga. Jadi ada hormon yang merangsang untuk mengeluarkan dia itu. Apakah dia bisa bad mood, apakah dia hanya diam saja, gitu, sakit atau tidak. Nanti kalian bisa lihat itu nama-nama hormonnya di buku deh. Terus warna darah itu kan beda-beda ya, Bu. Selama fase menstruasi ada pengaruh dengan gangguan reproduksi. Bagaimana darah yang menandakan siklus menstruasi kita itu sehat atau bermasalah? Gini, kalau untuk menstruasi yang sehat itu baunya khas, warnanya khas, ya. Tapi kalau yang tidak sehat warnanya berubah, jadi agak pucat, baunya bau amis, bau nggak enak, gitu. Jadi dia bau khas. Kalian bisa cium sendiri nih sekalian, baunya khas. Kayak orang melahirkan, bau ketuban itu khas, tidak bisa dibedakan dengan yang lain. Jadi dia memiliki cara sendiri. Kalau kayak kanker itu darah mensnya amis, amis seperti ikan atau udang. Ya, jadi itu yang jeleknya, baunya amis. Tapi kalau untuk yang normal memiliki bau khas, khas tersendiri. kalau siklus menstruasi itu ada kaitannya sama kesuburan atau yang terjadi sih? Ada, kan tadi saya sudah bilang, kalau dari mudanya dia mensnya tidak teratur, maka dia akan membawa pada saat menikah nanti, dan itu juga tergantung dari keturunan pola hidup. Kalau itu ada kaitannya dengan infertilitas, Bu? Ada, bisa terjadi. Kami ingin memahami tentang fungsi kerja hormon pada wanita dan kaitannya dengan siklus menstruasi. Hormon wanita dan kaitannya dengan jadi dari otak itu dia akan mengeluarkan perintah ya untuk kita mens. Jadi nanti dia akan keluar tuh gambar rahimnya mana sih? Sini gambar rahim. Jadi dia akan keluar melalui saluran telur. Tuh, itu namanya hormon hipotalamus. Nanti yang mengeluarkan hipofisa. Dari situ dia akan terus. Nah, nanti yang mau keluar itu telur kalian yang sudah diendapi, yang sudah mengendap itu akan keluar lewat mens. Tuh. Nah, untuk mencari masa suburnya
Ya seperti itu. Jadi kalau kalian sudah menikah, dihitung masa suburnya itu habis mens dan sebelum mens. 7 hari sebelum mens, 7 hari setelah mens. Disitulah kalian berhubungan untuk bisa punya keturunan. Kan siklus menstruasi yang normal sudah dikasih tahu ya Bu. Itu bisa terganggu karena stres gak sih Bu? Dan apa pengaruhnya terhadap kesuburan seorang wanita? Stres kan nggak setiap bulan ya, jadi tidak mempengaruhi kesuburan. Tapi kalau misalnya siklus bulan ini terganggu karena stres, Karena stres ya. Untuk bulan depan, kalau dia lagi santai nggak akan kembali ke normal kembali atau- ke normal. Nah, kalau kita stres biasanya itu mensnya cuma sedikit 3 hari, atau bahkan tidak mens sama sekali. Tapi kalau kita lagi baik-baik, kita olahraga, kita apa, itu dia tetap akan keluar 7 hari, keluarnya banyak. Darah mens itu keluar kalau normalnya kalian ganti softtek itu, kalian bisa peres itu ada 50 cc dalam satu softtek ya, satu hari satu softtek. Kalau lagi banyak-banyaknya, tapi kalau normal ya paling cuma 10 cc, 5 cc dan menjelang mau habis. Kalau berat badan itu ada pengaruhnya nggak sama siklus menstruasi? Ada, karena kan terjadi penebalan dinding rahim ya, banyak lemaknya. Tuh. Jadi yang overweight itu biasanya mensnya tidak teratur karena terjadi penebalan dinding rahim dari lemak yang ada di dalam rahim ya, kita itu ada pengaruhnya. Nah tadi kan kita udah ngebahas faktor-faktor yang mempengaruhi siklus menstruasi berdasarkan kesehatan kan ya. Kalau wanita banyak menghabiskan waktu bersama dengan teman-temannya, itu katanya bisa punya siklus yang bersamaan tuh, bisa dijelasin nggak Bu, kenapa? Sepertinya jarang ya. Kalau kalian misalnya satu kos, terus kalian cerita, aku mens begini, belum tentu kamu ikut. Nah gitu, aku lagi mens hari ini, nih, belum tentu kamu besok mens gitu. Ya, jadi nggak ada pengaruhnya dari kalian yang satu ngekos gitu, nggak ada. Itu mitos Beda-beda ya, mitos. Jadi beda-beda tiap orang. Kalau perbedaan hormon reproduksi pria sama wanita itu sama kontribusi terhadap kesuburan itu bagaimana? Beda-beda lah. Kontribusinya juga beda-beda. Kan di dalam sel sperma lelaki itu ada hormon XY, di dalam perempuan pun juga ada hormon XY. Nanti pun kalau kalian misalnya berhubungan, belum tentu hormon X dan Y-nya itu bertemu. Jadi beda-beda kontribusi. Tiap lelaki pun untuk sel sperma, tiap perempuan pun berbeda-beda. Kualitas kuantitasnya juga berbeda-beda. Kalau solusi untuk pasangan suami istri yang sulit memiliki keturunan itu ada terapinya atau apanya? Ada terapinya, kita sedokter, suruh nanti minum obat sesuai apa yang dikatakan dokter, kita ikutin apa yang dia kirim ya. Jadi utamanya ya hidup sehat, banyak olahraga, tidak makan makanan yang junk food, itu aja sih sebenarnya. Berarti olahraga sama pola makan itu sangat berpengaruh ya terhadap keseimbangan hormon reproduksi. Ya, Sangat berpengaruh, apalagi dari sejak kalian muda ini ya, sangat berpengaruh. Intensitasnya nanti ya pada saat kalian nikah tuh, kalau kalian dari sekarang harus olahraga ya sudah. Kalau kata ibu kan tadi pengaruh rokok ke kesuburan laki itu ada pengaruhnya kan? Ada. Bagaimana untuk bagi wanita yang rokok pasif ataupun lelaki itu dapat berpengaruh ke siklus menstruasinya? Tidak. Enggak berpengaruh.
tidak berpengaruh. Kan meski kita perokok pasif, tapi kan dia tidak mempengaruhi menstruasi. Jadi selagi dia bukan perokok aktif masih dalam jangkauan aman Masih ya. dalam jangkauan aman. Kalau waktu yang tepat buat pasangan untuk memiliki anak atau satu hubungan, Waktu yang tepat itu pas kalian pubertas. Pubertas pada saat SMA itu waktu yang tepat. Tapi dianjurkan umur 20 untuk wanita, 25 untuk pria. Itu waktu yang tepat tuh lagi kalian masa pubertas. Masa pubertas itu sudah nunggu jerawat, terus sudah ada kumis itu pubertas. Terus suara lelaki berbeda. Berarti waktu ideal untuk pria dan wanita untuk menghasilkan keturunan itu di atas 20 tahun. Ya, boleh. usia berarti kan berpengaruh juga buat kesuburan. Iya. Usia mempengaruhi untuk kesuburan. Makanya kalian dianjurkan untuk menikah umur 20 dan 25. Kenapa? Karena di situ rahim sudah bisa untuk dibuat. Kalau masih muda, resikonya terlalu tinggi. Kalau untuk kehamilan tua tuh gimana? Kehamilan tua itu dia umurnya sudah tua, terus dia baru pertama kali punya anak. Itu paling beresiko. Resiko kehamilan tua. Pas hamilnya lewat 10 bulan, itu kehamilan tua jadi tua, terus dia baru anak pertama, lewat lagi 10 bulan. Jadi kalau misalnya itu bukan kehamilan pertama masih aman kan? Masih aman. Kalau mekanisme kerja kontrasepsi hormonal itu ada pengaruhnya juga nggak terhadap kesehatan wanita yang Sebenarnya nggak ada ya. Nggak mempengaruhi, nggak ada. Mereka bebas-bebas aja. Masih bisa beraktivitas, masih bisa olahraga. Paling badannya aja ada yang kurus, ada yang melar. Gangguan-gangguan reproduksi itu apa ditandai dengan masalahnya siklus menstruasi? Ya. Kalau untuk cewek ya, kalau dia tadi di depan kan dia tidak normal. Nah untuk mempunyai keturunan akan lama. Gitu. Terus satu lagi ada sakit gula, ada darah tinggi. Itu yang membuat siklus mens tidak teratur. Jadi punya keturunan ya. Gitu. Nah, kita udah di penghujung pertanyaan. Tadi udah dikasih tahu banget, banyak banget ilmu yang dari Ibu jelasin ke kami. Ada nggak kiranya pesan Ibu terhadap remaja wanita berkaitan dengan menjaga kesehatan reproduksi? Kalau mau saya selagi kalian muda, jangan sampai kena efek tanda kutip ya, segalanya itu jangan berhubungan bebas dulu. Karena kan belum waktunya kalian ya, kalian waktunya kan umur 20. Karena banyak reproduksi kemarin pun juga ada seperti itu, baru 2 minggu dia lahiran, masih umur 7 pas, masih bocah, susah ya. Jadi siapin dulu hati kalian. Nah, itu doang ya, siapin hati kalian. Sudah siap, mental sudah siap, semua sudah siap, silakan, tidak akan diganggu sama orang tua. Yang penting masa depan kalian dulu selesaikan. Satu begitu. Kalaupun sudah terjadi, ya sudah, mau diapain gitu ya. Kadang-kadang anak seumur kalian itu pengen coba-coba ya. Kalau bisa pakai kondom. Terus kalau yang mau perempuan minum pil aja gitu ya. Bukan saya ngajarin, tapi mencegah lebih baik daripada sudah terlanjur gitu ya. Memang semua juga di sekolah diajarin seperti itu, semua di swasta gitu diajarin seperti itu.
mencegah dengan memakai kondom. Terus yang perempuan minum juga. Nah, apa lagi? Ayo. Mungkin cukup sih Bu pertanyaannya. Jadi kalau boleh tahu Kalau untuk anak SD itu kan ada masa-masa ini ya, Bu, ya. Ada. Permasalahannya kan kayak maksudnya pencabulan anak umur, Ya. terus kan maksudnya pemerkosaan. Iya. Nah, Bisa. kalau masalah itu hamilnya itu bisa punya anak atau anaknya bakal Kalau dia hidup? sudah mens, dia akan hamil. Kalau dia sudah mens, ya. Nah, tapi kalau dia belum mens, sudah. Gitu. Jadi hanya patokannya kepada menstruasi. Menstruasi saja. Kan ada anak kelas 5 sudah mens ya. Ya. Terus dia diperkosa. Nah, sudah. Gitu. Dia akan bisa hamil. Lahirnya itu apakah pada bayi umumnya apa karena Lahirnya ibunya tahu? pada umumnya harus dioperasi karena dia kan tidak bisa menahan rasa sakit mulusnya gitu. Umumnya dioperasi, nggak bisa di normal. Nah, Untuk kasus seperti itu apakah pernah ada di sini yang hampir di bawah umur kayak semasa SD atau SMP? untuk sekitar Tambun nih di perumahan ini belum ada, tapi kalau sekitar Tambun dari berita-berita ada banyak. Bahkan ayah kandungnya pun sendiri bisa seperti itu. Ya, penting itu aja, jaga deh, jangan yang Harus ada jadi kalian harus tahu pendidikan seksual. Mintalah sama guru kalian. Ya. kalau hubungan janin itu dia berpengaruh Berpengaruh terhadap apa? terhadap Mens. kesuburan dinasti. Oh, akan berpengaruh kalau ikuretnya tidak bersih, dia akan menjadi penyebab kanker hati. Apalagi dia sering melakukan aborsi. Itu ya banyak tuh kayak PSK sering seperti itu. Serem lah. Jadi begitu efeknya untuk wanita. Kalau untuk laki mah jangan jajan, nanti kena sipilis, nanti kena monoro kalian. Pokoknya jangan jajan di PSK. Lebih baik memilih hidup sehat dengan pasangannya. Ya, kan kita nggak tahu kalau kalian bebas gitu. kalau itu kan tadi kan beritanya kalau pemerkosaan di bawah umur itu ada bisa hamil atau enggak gitu ya. Kalau semisal belum menstruasi itu pas udah besarnya ada ngaruhnya nggak? Nggak ada, cuma trauma aja. Traumanya itu yang membekas. Nggak ada pengaruh untuk menstruasinya, nggak ada berpengaruh terhadap reproduksinya, cuma berpengaruh terhadap psikis dia. Tuh, kalau dia mengingat ya, kalau dia tidak mengingat ya biasa aja dalam hubungan dengan suaminya. Kalau dia mengingat, dia selalu akan merasa sakit. Apalagi dia nggak mau cerita. Kayak korban ini belum pelecehan. Kalau untuk laki-laki yang berpoligami itu kan pasti hubungannya berbeda tuh. Nah kalau kayak gitu apakah menyebabkan HIV atau enggak, Bu? Enggak, karena kan bersih. Ini dua gitu ya. Nah, meski beda rumah, kan dia sudah tahu ini dari keluarga baik-baik, ini dari keluarga baik-baik. Oh, jadi Kecuali kalau ini diambil dari PSK. Gitu ya. jadi penyebab utamanya hanya PSK ya? Iya, penyebab utamanya hanya PSK. Gitu. Cukup Cukup. banyak nih Bu, jadi tahu banyak informasi. Kalian bicaralah sama ibu kalian. Ada kan tentang seks edukasi. Yang enak, yang bersih. Ya, kan ada tuh ya, anak-anak sekarang. Anak
SMA pun ada, bisa dia menjual demi kesenangan sebenarnya, demi dia dapat HP bagus. Kecilnya istri. Jadi kalian adakan aja, Pak, mau seminggu sekali ke, 2 minggu sekali ke, sesi edukasi. Memang kalian harus tahu, jangan dilakukan. Soalnya gitu kan kalau udah sekali pasti pengen lagi jadwal. Ya, biasanya gitu ya, pengen cicip-cicip. Tadi biasanya harus ada warningnya, harus pakai kondom, ya tidak terjadi kehamilan. Atau yang kuat diingat, ambil HP. Ini misalnya pacaran, dengar nih omongan saya, "Cil, mau beli kondom, ambil HP, biar tidak terjadi di luar nikah." Jadi selama kalian mens, kalian akan hamil. Tapi kalau kalian masih kecil, kelas 3, kelas 4, kalian kena pelecehan tidak akan hamil. Kecuali dia sudah mens, dia akan hamil. Apalagi dilakukan berulang kali. Berulang kalinya tuh bisa salin dia kali, terus besok lagi, itu dia akan hamil. Kalau sudah mens ya, yang SD. Jika belum ya dia nggak akan hamil-hamil. Kalau untuk hubungan badan pada saat kehamilan itu menyebabkan janinnya terjadi efek apa atau gimana? Kalau lagi hamil muda enggak, karena akan menyebabkan keguguran. Tapi kalau lagi hamil tua harus, karena kan dia merangsang bayinya untuk berkontraksi. Kebanyakan kan para suami kalau istri hamil takut gitu ya, itu jangan jajan. Jadi jangan diistilahkan karena istrinya hamil, nafsunya enggak. Cobalah tahan. Kan banyak kan gitu, nanti yang rugi kalian. Kalian bisa menyebabkan istri kalian sakit, anak kalian sakit. Ya, jadi penularan penyakit itu tidak hanya dari hubungan seksual, tapi dari ciuman pun bisa. Ya. Terus kalau tangan kalian luka, kalian pegang dia lagi berkeringat pun bisa. Jadi gitu ibaratnya. Dari hubungan seks, dari kalian ciuman, dari tangan kalian. Berarti penyebaran penyakit kronik bukan dari hubungan seksual doang ya? Apa lagi? Udah kayaknya. Beda. Kalau boleh tahu nama ibu. Nah, kan udah ada di situ. Elizabeth Dewi. Aduh, kan ada. Kan ada di situ. Ada kan? Ada. Ada, iya. Ada. Ditahan-tahannya. Kuliah dulu, kerja dulu. Kecuali kalau kalian sudah punya cukup modal. Wah, orang tua kalian kaya, silahkan lulus SMA. Aku udah gak tahan. Boleh. Tapi kalau sedang-sedang aja, lihat dulu, kerja dulu. Ya, nanti kalian umur 20, 21, 22, 24, 25, boleh. Itu justru kesuburan wanita di umur segitu. Dia akan sedang bagus-bagusnya dan akan cepat hamil. Karena proses sperma lelaki itu memang lagi subur-suburnya, lagi bagus-bagusnya umur 25, umur 20 wanita juga. Ya, itu lagi bagus-bagusnya. Jadi kalau menikah umur segitu atau di atas umur segitu, pokoknya batasnya 25. Langsung. Apalagi kalau misalnya, nih kalian nikah, mau nikah nih, hari ini kalian mens, bulan depan kalian nikah, nah bulan depan kalian udah positif, gitu. Ya. Dan sudah terhitung 1 bulan ya Bu ya? Belum, ya? paling baru 3 minggu, 2 minggu. Ya, ini tanggal 28 kamu mens, terus minggu depan tanggal 3 kamu nikah. Nikah kan 9 subur. Bulan depan kamu pas tanggal 3-nya
seminggu kamu tes positif. Itu kalau mau cari itu udah saya kasih tahu ya. Jadi itu Kalau untuk kemandulan itu bisa dari keturunan sebelum-sebelumnya atau enggak berarti memang enggak faktor dari memang faktor dari sel sperma kalian, sel telur kalian. Jadi itu mitos ya. berarti bukan kayak HIV gitu ya? Enggak. Jadi tergantung dari bawaan kalian. Dalam diri kalian itu ada tidak hormon X dan Y-nya. Di perempuan juga ada tidak. Jadi bukan nanti nih kayak saya punya anak 3, kakak saya punya anak 2, terus habis itu adik saya nggak punya anak. Nah udah gitu cerai berdua, masing-masing cerai. Nah yang laki udah nikah sama sebelah punya anak. Nah kamu nih adik saya nikah punya anak, berarti kan bukan permasalahan infertilitas gitu. Mungkin karena stres apa, sudah 5 tahun berisik aja ribut terus, nggak punya anak ya. Nah giliran bisa cat masing-masing buah kan. Nah gitu, jadi gitu kembali lagi ya. Kalau infertilitas itu memang kalian harus periksa ke dokter. Itu hormon kalian gimana, kamu gimana. Setelah nikah 5 tahun, batas ambangnya itu 1 tahun nikah, 2 tahun belum ada, 3 tahun periksa. Kalau kata dokter baik-baik saja, jalani tabung, jalani hidup sehat, jalani obat dokter, anjuran obatnya. Terus kalau dia bilang bayi tabung, silahkan. Jadi bayi tabung itu sel sperma dia sama kamu ditemukan, sudah ada pembuahan, baru dimasukin ke rahim kamu. Itu bayi tabung. Karena kan hubungan kok nggak cocok gitu, apa penyebabnya? Kalau ikutin proses bayi tabung begitu, diambil, dikumpulin dulu di luar ya, di lab. Udah ada pembukaan, ada pembelahan, baru dimasukin ke kamu. Kamu pun juga diobservasi kamu. Tuh, jadi jangan salahkan masing-masing. Oh gara-gara kamu saya ngomong, oh gara enggak, belum tentu gitu ya. Karena Tuhan kan juga nggak harus kasih secepat itu, kan tergantung dari hormon kalian masing-masing. Ada yang 12 tahun gak hamil, mama punya anak baru. Itu seperti itu. Kita nggak tahu kalau kita nggak periksa, jadi harus periksa. Oke, apa lagi? Mungkin cukup Bu Mal, kalau mulai ini Tidak paham ya. makasih juga buat waktunya. Sama-sama. Apalagi Kami dapat ilmu. Kami juga dapat ilmu. Oh jadi banyak wawasannya mas. iya, sering-sering lah minta pelajaran reproduksi sama guru kalian. Masih ya ibu. Ya, kalian IPA kan? Iya. Nah, IPA itu juga harus belajar soal darah. Kenapa dia O, kenapa dia B, nanti anakmu ada A. Nah, itu dapat dari mana? Itu kan terjadi persilangan. Jadi nggak harus anaknya O gitu, atau menurun dari kakeknya. Jadi itu harus belajar juga. Jadi jangan kok nggak ada yang O gitu, malah begini ya enggak, bukan anakku itu lah, orang kamu yang bapakku. Mau nanya lagi di bawah. Gimana? Ngomongin soal darah, pernah baca kalau misal darah resusnya minus ketemu yang positif itu bakalan keganggu jadinya di kehamilan yang kedua. Itu bisa ya? Benar bisa. Untuk mencegah itu sebelum terjadi itu kayak gimana? Kita periksa Harus kan, diperiksa dulu. tapi susah karena kan sudah terjadi pembentukan.
itu juga dari pertemuan sel sperma sel telur. Kebanyakan kalau resus negatif itu campuran antara dari Jawa dengan Cina. Kan ya negatif, kalau kita semua kan resus positif. Kalau udah kayak gitu itu harus kayak gimana? Ya tidak diapa-apain karena sudah terjadi. Gitu. Untuk donor darah pun susah karena Indonesia kebanyakan positif. Kita mau cari bule, apa bulenya? Jadi begitu, kebanyakan orang yang menikah dengan orang Cina pasti resusnya antara positif atau negatif. Kalau untuk orang yang lagi kekurangan darah itu kena HIV itu Bu. Nah untuk pendonornya itu apakah darahnya harus segar murni dengan sesuai resusnya atau enggak? Kalau itu biasanya sama PMI-nya di screening ya. Jadi akan ketahuan dia HIV, hepatitis B, dan itu akan dibuang sama dia. Nggak boleh didonorkan karena nanti akan sakit. Kita tuh diem-diem gitu ya. Oh, HIV aku mau donor. Dia tahu. Karena dari namanya itu ada HIV-nya dia buang. Ada hepatitisnya dia buang. Nah, kalau enggak ada lagi ya? Ya, udah capek dari pagi kemana. Ayo. Ada lagi ya? Ya. Udah tutup. Mungkin cukup ibu. Ya, Terima kasih atas ilmunya gitu. Terima kasih atas ilmunya. Ya, atas sama-sama. Mohon maaf waktunya juga, jadi Ibu. agak waktunya. Terima kasih udah dikunjungi sama kalian semua. Semoga nantinya bisa ketemu lagi Boleh. dalam hal-hal yang baik ya Bu ya. Boleh. Makasih. Makasih sama-sama. Sampai jumpa. Boleh. Dah. Akhirnya selesai. Akhirnya selesai kan?